minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Amma ba'du, yang saya hormati jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak-bapak jamaah yang insyaallah juga akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dengan kita melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kemudian nanti akan kita lanjutkan untuk sholat syuruk. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat kebaikan untuk kita, menjadikan pemberat amal timbangan amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tercurah kepada baginda Nabi besar Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kaum muslimin yang istiqomah mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga yaumil qiyamah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan yang saya hormati, kita akan melanjutkan kajian kita tentang fikih muamalah yang insyaallah akan kita bahas bersama-sama, membahas tentang franchise atau sistem waralaba. Yang sebelumnya kita bahas tentang bagaimana hukum mengambil upah dari kerja dakwah atau menulis buku-buku karya ilmiah. Kesimpulannya adalah diperbolehkan mengambil upah dari kerja dakwah atau mengambil keuntungan dari hasil karya ilmiah. Dan karya ilmiah yang dibuat oleh seseorang kemudian dibuat hak paten, maka tidak boleh dibajak. Banyak sekali kita lihat beberapa buku itu dibajak, Pak. Seperti buku Harta Haram Muamalah Kontemporer ini, kalau kita beli harganya 120. Kalau buku bajakannya murah, mungkin hanya 50.000. Tapi ini bentuk kedoliman karena mengambil karya orang lain, meskipun dalilnya adalah menyebarluaskan ilmu, tidak diperbolehkan. Apabila di situ tertulis ini sudah hak cipta, ada beberapa buku itu belum hak cipta dan diperbolehkan diperbanyak, itu dipersilahkan. Kalau tidak boleh diperbanyak, maka tidak diperbolehkan. Enggak hanya buku, Pak, dulu banyak, dulu sering CD, kemudian aplikasi, sistem di komputer itu mengharuskan beli, karena mahal akhirnya dibajak. Nah, ini tidak diperbolehkan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya adalah membahas tentang waralaba atau franchise. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menepati janji. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil 'uqud. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji yang kalian buat. Dalam transaksi waralaba atau franchise itu pasti banyak janji, kesepakatan, Pak, ya. Contohnya apa? Waralaba itu contohnya bisnis apa ya? Fried chicken, Alfamart, Indomaret, apalagi ya? Banyak ya. Kalau minuman banyak ya. Pom bensin. Nah, ini termasuk bisnis waralaba. Insyaallah. Satu Iskandar. Nah, bisnis waralaba ini termasuk bisnis yang menguntungkan, Pak. Kenapa? Karena
ketika seseorang itu punya modal, daripada dia mengawali bisnis yang belum tahu bisnisnya nanti jalan atau tidak, mending cari brand yang sudah terkenal. Itu nggak mengawali dari nol itu bisnisnya Pak. Tinggal kerjasama dengan bisnis tersebut, kemudian mereka sepakat, kemudian mereka ada janji-janji kesepakatan. Karena memulai bisnis sendiri itu belum tentu langsung laris Pak. Tapi kalau sudah terkenal, oh ini sudah terkenal, KFC, BFC, pom bensin, Pertamina, kemudian mungkin juga Herbal atau yang lainnya, ini sudah dikenal. Sehingga ketika mereka membuka usaha itu, mereka tidak susah-susah mengenalkan, brandnya sudah ada. Maka bagaimana hukum waralaba ini menurut tinjauan syar'i? Karena waralaba ini, franchise ini juga termasuk perkara yang baru. Ada perkara-perkara yang itu disepakati di dalam transaksi franchise, apakah itu diperbolehkan atau tidak. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam transaksi franchise ini ada beberapa akad. Ada beberapa akad gabungan yang perlu kita bahas di dalam transaksi muamalah. Yang pertama, di dalam franchise ini ada akad ijarah, akad sewa. Bentuk sewanya adalah sewa jasa. Pihak franchisor atau orang yang memiliki brand tersebut adalah pemilik hak paten. Maka akad ini dibolehkan oleh syariat sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya tentang hukum menjual hak cipta dan hak paten. Pemiliknya adalah satu orang yang sudah memiliki hak paten. Itu akad ijarah. Sehingga orang yang membuka waralaba atau cabang-cabang di tempat yang lain ini, mereka adalah orang yang menyewa jasa. Nyewa jasa dari orang yang memiliki brand tersebut. Ini namanya akad ijarah. Akad ijarah boleh apa tidak Pak? Boleh. Sewanya sewa jasa. Karena sewa itu ada dua, sewa jasa atau sewa tenaga. Kalau sewa jasa itu ya jasanya saja yang kita sewa. Ada ijarah tenaga, yaitu upah tenaga. Karena mempekerjakan seseorang itu juga namanya ijarah. Ada ijaratul amwal, ada ijaratul a'mal. Ada nyewa tenaga orang, ada nyewa jasa orang. Nah, ini termasuk ijarahnya ijarah sewa, ijarah jasa yang ini diperbolehkan oleh syariat. Kemudian yang kedua, di dalam transaksi waralaba itu juga akad jual beli, akad jual beli atau akad baik, di mana pemilik brand tersebut menjual bahan baku kepada pihak franchise yang mereka mau membuka usaha. Maka akad ini dibolehkan berdasarkan dalil-dalil umum yang membolehkan jual beli selama tidak ada hal yang diharamkan. Ada akad jual beli di dalamnya juga. Kemudian persyaratan tertentu, yaitu pihak franchise mesti membeli jumlah tetap bahan baku dari pihak franchisor secara berkala atau pemilik brand. Ini biasanya juga ada seperti itu Pak. Kalau kita pernah buka usaha franchise, biasanya pihak pemilik brand itu mensyaratkan harus membeli jumlah tetap bahan baku dari pihak franchise. Misal dalam satu pekan harus 25 kilo ayam. Itu di sini yang buka siapa ya? Ada Pak Nana buka ya? BFC. Biasanya seminggu berapa? Diharuskan nggak? Disesuaikan dengan penjualan.
disesuaikan penjualan, tapi nggak harus. Tidak harus sekian kilo, ada beberapa item, misalnya 5 item, beli semuanya. Oh gitu ya, harus dibeli semuanya. Tapi ada syarat, harus ada pembelian sekian ya. Kalau nggak nyampe pembelian segitu dalam seminggu, boleh nggak? Boleh ya, nggak diputus. Iya, sudah ada siapa akhirnya. Oh ya. Nanti ada peringatan. Ada yang ini juga ya. Ada. Menyalahgunakan bahan baku, ngambil bahan baku yang lainnya, padahal nggak boleh. Ya. Tapi ada kan yang seperti itu biasanya, yang menyalahgunakan ya. Kemudian berdasarkan kaidah umum dalam transaksi muamalah bahwa pada dasarnya setiap persyaratan itu dibolehkan selama tidak bertentangan dengan syariat. Seperti seorang yang sudah memiliki brand tadi mensyaratkan kalau mau kerjasama dengan saya harus belanja setiap satu pekannya berapa kilo bahan bakunya ini yang harus dibeli. Ini termasuk syarat, bukan pemaksaan dalam jual beli. Loh kok saya dipaksa beli? Enggak, ini bukan pemaksaan. Kenapa? Karena dari awal kan sudah kerjasama Pak ya, sudah ada kerjasama. Kalau kita mau kerjasama dengan seseorang kemudian orang tersebut membuat syarat, maka itu diperbolehkan. Kemudian pihak franchise atau orang yang tadi menyewa tadi, orang yang membuka usaha tadi, kerjasama dengan orang yang sudah memiliki brand tadi, tidak boleh menjual produk selain produk pihak franchisor atau pihak yang tadi memiliki brand. Persyaratan seperti ini penting dalam muamalah atau dalam bisnis waralaba. Tujuannya apa? Agar pihak franchisor atau orang yang memiliki brand tadi tidak memiliki pesaing produknya. Kalau sudah franchise misal BFC tadi mas ya, boleh nggak di warung situ jual produk yang lain? Ayam. Oh tidak, tentang ayam ya. Kalau jual sayur boleh ya. Kayak saya minuman gitu loh. Ada minumannya. Oh minumannya boleh ya, minum apa ya. Tapi kalau di situ ada model yang juga termasuk ayam nggak boleh ya. Ayam nggak boleh. Tapi yang lainnya boleh. Ini boleh membuat syarat seperti itu Pak. Jadi orang yang sudah memang dari awal mereka bekerja sama membuka usaha ya harusnya menepati janji, tidak boleh menjual ayam, produk ayam kecuali dari pemilik brand tadi. Kemudian yang berikutnya pihak franchise atau orang yang melakukan waralaba ini hanya dibenarkan menjual produk di area tertentu. Biasanya dibatasi Pak, biasanya ada batasan jarak. Tujuannya apa? Agar franchisor dapat melakukan franchise dengan pihak lain di area yang lain. Artinya tidak bertabrakan dengan penjual yang lainnya. Ya, tujuannya adalah memaksimalkan pemasaran produk mereka karena ketika memiliki kompetitor yang sama ini akan menjadikan masalah, sehingga biasanya ada jarak ya, berapa kilometer? 2 sampai 3 kilo. Selain lebih dari itu boleh. Oh mitra yang lain. Kalau sendiri di dekat situ nggak apa-apa ya. Mitra yang lain nggak boleh. Ini franchise dan ini biasa membuat persyaratan seperti ini. Biasa tidak boleh membuka cabang kalau di situ sudah ada, kecuali kalau itu miliknya sendiri. Pihak franchise tidak boleh menjual produk pihak franchisor melebihi harga yang telah ditetapkan oleh pihak franchisor. Benar ya, tidak boleh melebihi harga.
Nah, persyaratan ini juga termasuk persyaratan yang penting karena untuk menjamin pelayanan yang memuaskan para konsumennya. Dan ketika seseorang itu menaikkan harga, ini akan merusak nama dari brand tersebut ya, kesannya kan mahal, padahal sebenarnya dari yang memiliki brand tersebut itu tidak mahal, kemudian orang yang melakukan franchise ini ternyata menaikkan harganya atau menurunkan harganya. Kalau menurunkan harga mungkin enggak ya? Enggak ya, kalau menaikkan mungkin. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bisnis franchise ini diperbolehkan selama memang tidak ada syarat yang bertentangan dengan syar'i dan di dalamnya tidak ada jual beli yang diharamkan. Seperti jual beli khamar, rokok, CD yang itu isinya adalah tentang keharaman ya. Ini tidak diperbolehkan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini pembahasan tentang franchise. Saya kira untuk franchise ini mudah Pak ya, diperbolehkan. Kalau ada yang mau buka usaha daripada mengawali dari nol, biasanya untuk mempermudah adalah bekerja sama dengan brand yang sudah terkenal. Sekarang banyak yang seperti itu Pak, termasuk boba. Boba itu termasuk franchise nggak Pak? Iya. Boba termasuk Pak ya? Waralab franchise itu Pak ya? Kan di mana-mana banyak itu boba, minuman-minuman yang siap saji, brand dari sana ya. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya adalah tentang jual beli yang mengandung kezaliman terhadap orang yang banyak. Kezaliman terhadap orang yang banyak. Termasuk tujuan jual beli yang dibolehkan oleh syariat adalah untuk mendapatkan keadilan dua belah pihak. Maka ketika jual beli kok ada salah satu yang terdolimi, maka jual beli tersebut tidak diperbolehkan. Ada kezaliman itu menzalimi satu orang, ada kezaliman yang itu akan merugikan orang banyak. Nah, kezaliman yang merugikan orang banyak ini juga pasti tidak diperbolehkan oleh syariat. Termasuk di antara transaksi muamalah yang akan menzalimi banyak orang adalah transaksi ghissi. Man ghassa falaysa minna. Barang siapa yang berbuat curang maka bukan golongan kami. Ini namanya ghissi. Ghassa itu adalah berbuat curang. Curang dalam berdagang ini juga termasuk perkara yang bisa menzalimi banyak orang. Termasuk bentuk ghissi atau curang adalah ketika seorang penjual menampilkan barang tidak sesuai dengan hakikatnya. Dia menyembunyikan cacat pada barang ya, dan yang ditampilkan adalah yang bagus. Kalau pembeli mengetahui barang tersebut yang sebenarnya, pasti orang tersebut tidak mau membeli barang tersebut. Karena dia tidak tahu, akhirnya dia beli. Ini namanya mendolimi, curang dalam berdagang. Ya, dari penjelasan di atas ini termasuk bentuk berbohong dalam jual beli. Contohnya ketika seseorang itu menjual mobil, ternyata spare part mobil itu sudah banyak diganti. Tapi dia tidak jujur. Saya waktu kejadian kecelakaan di Tulang Bawang itu, pas di tol itu, mobil yang saya pakai ini baru masuk tol kecepatan 100, ada tiang di depan itu, sopirnya kaget, masih keadaan pelan itu ya. Kemudian pas ngebut di depannya ada tiang, lampu itu masih lampu jarak dekat. Kemudian ambil ke kiri, tapi kebablasan ambil kiri, nabrak pagar tol.
kemudian balik lagi putar nabrak beton, balik lagi nabrak pagar, kemudian balik lagi dan balik sampai zigzag itu mobil. Sebelah sini jurang, syukurnya berhenti langsung mobilnya karena sudah nggak bisa jalan karena bagian depannya itu sudah pecah. Apa namanya bagian depan itu? Kondensornya, radiatornya sudah pecah, lapisan depannya pecah, lampunya pecah, pintunya nggak bisa dibuka, sudah ngasep itu. Waktu itu kita di mobil itu yang kita pikirkan cuma dua, Pak. Satu, kebakar di dalam mobil, dua, mobil masuk jurang gitu. Jadi kemungkinan selamatnya kecil waktu kita naik mobil itu. Dan alhamdulillah masih diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya benturan-benturan di kepala, ada yang patah tulangnya, ada kakinya. Setelah itu kita hubungi kawan yang ada di tulang bawang dan di bawah, dan mobil itu direnovasi, diperbaiki, di apa namanya Pak? Di servis, habis sekitar 30 juta. 30 juta itu ganti bagian depan itu banyak, ganti servis. Sebenarnya mesinnya tidak sampai diturunkan, tidak sampai turun mesin, tapi bagian depannya rusak parah. Nah, yang seperti ini termasuk barang yang itu sudah banyak diperbaiki. Nah, kalau kita sampaikan bahwa barang ini masih ori, termasuk dusta apa tidak, Pak? Dusta. Kenapa? Karena sudah tidak ori lagi. Kita sampaikan apa adanya, ini sudah pernah kecelakaan seperti ini. Makanya saya nggak pernah tak jual mobilnya, Pak. Kasihan sama yang beli. Kenapa? Karena sudah saya ganti, mau saya pakai seterusnya sampai mobil itu bisa, selama masih bisa jalan, tak pakai. Kenapa? Kalau saya jual, dengan saya sampaikan harga ini sudah diganti, kan kita nggak tega mau ngasih harga, Pak. Selama mobil itu masih bisa jalan, pakai. Kalau sudah nggak bisa jalan, ya sudah, baru diganti dengan yang lainnya. Maka sampai dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita menyampaikan barang yang kita jual dengan jujur, maka sesungguhnya itu adalah termasuk menyelamatkan pembeli. Tapi kalau kita tidak jujur, itu akan membahayakan pembeli, merugikan pembeli, dan dia merasa terzalimi. Ada beberapa kendaraan seperti motor juga seperti itu. Ada motor itu sudah dipoles, ternyata banyak yang sudah diganti di dalamnya. Setelah dipakai di rumah kok nggak nyaman. Itu motor juga ada yang seperti itu. Pas dipakai, dicoba bagus, ternyata beberapa hari setelahnya banyak masalah. Ternyata HP second, pernah beli HP second? HP second ini juga terkadang di dalamnya ada kerusakan-kerusakan yang sama penjualnya tidak disampaikan. Ini akan merugikan pembeli. Oh, ternyata rusak ya, tombol enternya nggak bisa, kameranya ternyata sudah pecah-pecah. Ini terkadang tidak diperhatikan, tidak dilihat terlebih dahulu oleh pembelinya. Maka ini termasuk bentuk kezaliman, menyembunyikan cacat. La yahilu lil muslim ba'a min akhihi bai'an fihi aibun illa bayyanahu lahu. Tidak halal seorang muslim menjual barang dagangan kepada muslim yang lainnya yang di dalamnya ada cacat, kecuali dia jelaskan barang tersebut. Harus dijelaskan cacat pada barang tersebut. Hewan juga ada cacatnya enggak, Pak? Ada. Contohnya apa? Cacat pada hewan yang itu bisa disembunyikan. Macer itu nggak bisa punya keturunan ya. Nah, itu termasuk cacat, Pak ya. Kan kalau kita jual itu hewan itu kan nggak ketahuan ini macer apa enggak. Nah, ya. Nah, ini termasuk menyembunyikan atau curang dalam jual beli, menyembunyikan cacat pada jual beli. Atau termasuk bentuk curang, gisi, itu adalah menjual barang kepada orang lain dengan harga yang terlalu tinggi,
dari harga pasaran. Kenapa kok orang itu mau beli? Karena orang tersebut tidak tahu harga pasaran. Kalau bahasa orang Jawanya apa nih? Keceklong ya. Hah? Dintol harganya karena orang itu nggak tahu harga pasaran. Nah, itu termasuk bentuk curang dalam jual beli. Oh, ini orang ini nggak tahu harga pasaran, saya jual sekian aja lah. Akhirnya apa? Ya dia merasa tahu dulu. Kok apa? Saya dapat harga segini ya. Kok sampai dapat harga 200, saya kok dapat 400, padahal barangnya sama. Ini termasuk bentuk curang dalam jual beli. Man ghasya falaysa minna. Pedagang muslim itu wajib untuk jujur, Pak. Tidak boleh curang dalam jual beli. Kenapa? Karena ketika seorang pedagang itu jujur, maka dia mendapatkan derajat yang tinggi, mendapatkan kedudukan yang tinggi. Bahkan disebutkan oleh Rasulullah SAW, seorang pedagang yang jujur itu di akhirat kelak dia akan bersama para nabi. Ada keutamaannya itu, Pak. Ada keutamaan, bukan hanya pedagang biasa. Seorang pedagang pun mendapatkan kedudukan yang tinggi. At-tajir as-saduqul amin ma'an nabiyyin was-siddiqin wa syuhada yaumil qiyamah. Seorang pedagang yang jujur itu, kata Rasulullah, yang jujur dan dapat dipercaya itu, maka kelak di akhirat dia akan bersama para nabi, siddiqin, dan orang-orang yang siddiq, orang-orang yang jujur. Maksud siddiqin di sini adalah orang-orang yang membenarkan Rasulullah SAW, para sahabatnya yang terpilih, kemudian bersama para syuhada. Ini orang yang berdagang dengan jujur. At-tajir as-saduqul amin, seorang pedagang yang jujur dan amanah. Kedudukannya tinggi, Pak, selama mereka jujur. Masalahnya adalah banyak para pedagang itu terkadang tidak berani jujur. Kenapa? Karena kalau jujur tidak mujur atau kurang untungnya, Pak. Untungnya kurang. Jadi ada tambahan-tambahan atau ada sesuatu yang terkadang disembunyikan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan. Maka yang seperti ini tidak diperbolehkan. Bahkan Rasulullah SAW juga bersabda, fa in sadaqa wa bayyana, ketika seorang pedagang dan pembeli itu mereka jujur, bayyana dan menjelaskan barang dagangan, burika lahum fi bai'ihima, maka keduanya akan mendapatkan keberkahan dalam jual beli. Seorang pedagang dan pembeli itu harus jujur, Pak. Pedagang jujur, pembelinya juga jujur. Ada nggak pembeli yang nggak jujur? Ada, pakai uang palsu. Bukan cuma nggak jujur, itu menipu kan, Pak ya. Ada uang yang beli dengan harga 200.000 atau 300.000, uang yang cacatnya itu diselipkan di situ dan kadang orang nggak sadar. Saya kemarin di toko itu ada yang beli, tapi karyawan yang nerima pakai uang 300.000. Yang 200.000-nya bagus, masih bisa dipakai. Yang 100.000-nya itu sudah lecek, sudah tembel-tembelan, sudah disambung pakai solasi, ukuran panjang sudah beda dengan uang aslinya. Dapat uang. Akhirnya apakah uang 100.000 kita pakai untuk beli, Pak? Yang orang lain nggak mau, kita aja nggak mau menerima. Kenapa kita berikan kepada orang lain? Ada yang tukar aja di pom bensin, beli bensin. Kalau untuk beli bensin kita sampaikan ke orang tersebut, Pak, uangnya seperti ini, nerima nggak? Enggak, Pak, nggak berani seperti itu, uangnya ganti, minta yang lain aja lah uangnya. Beli tempat ini, nggak diterima, sudah, berarti memang uang itu tidak diterima di pasaran. Berarti ya kita simpan, kita anggap kerugian. Nah, terkadang kita karena kita ditipu, akhirnya kita nipu, Pak. Akhirnya karena kita, saya kan dapat dari orang lain, ya sudahlah saya pakai untuk orang lain juga. Ini yang tidak
perbolehkan. Harus jujur. Ini uangnya cacat seperti ini, uangnya sobek, lecet, kita nggak mau menerimanya, ya kita sampaikan kepada orang lain. Burika lahum fi bai' wa in kadzaba wa katama muhiqat barakatum baihima. Kalau mereka berdusta, di antara penjual dan pembelinya itu berdusta, muhiqat barakatun baihima, maka jual beli kedua belah pihak itu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Muhiqat barakatun baihima, dicabut keberkahannya. Jual beli itu yang kita cari adalah keberkahan, Pak. Bukan untungnya, bukan banyaknya untungan, tapi keberkahan. Ketika seseorang itu mendapatkan keberkahan dalam jual beli, maka dia akan mendapatkan tambahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-barakatu maknanya artinya adalah aziyadatu fil khair, mendapatkan kebaikan, tambahan kebaikan. Selain dia mendapatkan keuntungan, dia akan dipermudah untuk beramal, dia dipermudah untuk bersedekah, dia dipermudah untuk mengerjakan ibadah. Ziyadatun fil khair, bertambah. Maka ketika seseorang itu bertambah hartanya dan bertambah ibadahnya, maka yang seperti itu adalah hartanya berkah. Tapi ketika seseorang itu bertambah hartanya tapi ibadahnya tidak bertambah, maka bisa jadi dalam jual belinya tidak mendapatkan keberkahan, hanya mendapatkan keuntungan saja. Muhiqat barakatum baihim. Jam berapa suruhnya, Pak ya? 6:07, masih ada 6 menit. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu pedagang yang jujur. Dan sebaliknya pedagang yang menipu, yang dia curang dalam jual beli, yang dia tidak mau jujur dalam transaksi muamalahnya, maka dia akan mendapatkan kehancuran, maka dia akan mendapatkan kerugian di dunia maupun nanti di akhirat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala beberapa kali mengancam orang yang melakukan penipuan dalam jual beli dengan azabnya. Termasuk dulu adalah ada kota Madian yang Allah Subhanahu wa taala azab mereka. Karena berbuat curang dan menipu dalam jual beli. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ila madyana akhahum Shu'aiba qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin khairuh qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum fa'awful kaila wal mizan wa la tabkhasun nas asya'ahum wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha dzalikum khairul lakum in kuntum mu'minin." Dan kami telah mengutus kepada penduduk Madian saudara mereka, yaitu Syuaib. Ia berkata, "Hai kaumku," Syuaib mengatakan, "Ya kaum, ubudullah, sembahlah Allah. Ma lakum min ilahin khairuh, tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Qad ja'atkum bayyinatun mir rabbikum, telah datang bukti petunjuk dari Rabb kalian. Fa'awful kaila wal mizan, maka sempurnakanlah takaran dan timbangan. Wala tabakhasun nas asya'ahum, dan janganlah engkau kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, dan janganlah engkau berbuat kerusakan di bumi setelah Allah Subhanahu wa taala memperbaikinya. Dzalikum khairul lakum in kuntum mu'minin, itu adalah hal yang baik untuk kalian jika kalian beriman. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada kaum Madian melalui nabinya Syuaib, fa'awful kaila wal mizan, sempurnakanlah takaran dan timbangan. Nah, ini termasuk perintah Allah Subhanahu wa taala secara langsung ya. Jadi kalau timbangan harus benar. Idza qala lahum Syuaib ala tattaqun, ketika itu saya berkata, mengapa kalian tidak bertakwa? Inni lakum rasulun amin, sesungguhnya aku adalah rasul utusan Allah yang dipercaya. Fattaqullaha wa ati'un, sampai Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka yang mereka tidak mau mendengar Nabi Syuaib, mereka tetap
dengan pendirian mereka, melakukan jual beli yang terlarang. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman kepada mereka, mengazab mereka. Allah Subhanahu wa taala kirim kepada mereka sesuatu di atas langit, sesuatu yang panas sekali sehingga mereka itu keluar dari rumahnya, hawa yang panas di sekitar rumah mereka, kemudian mereka tidak tahan di dalam rumah, akhirnya mereka keluar. Ketika mereka keluar, mereka melihat ada awan hitam yang menaungi mereka. Mereka jalan mengikuti awan tersebut di tengah-tengah padang pasir karena mereka tidak tahan lagi dengan panas. Ketika mereka semuanya berkumpul di tengah padang pasir dan di atas mereka itu ada awan, Allah Subhanahu wa taala ketika itu menghujani mereka dengan batu, dengan suara gemuruh, sehingga ketika itu mereka hancur dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang tersisa di antara mereka. Allah mengirimkan mereka dengan meteor dan api dari neraka karena mereka membangkang peringatan Nabi Syuaib. Yang Nabi Syuaib itu perintahkan kepada mereka, sembahlah Allah dan sempurnakanlah timbangan dan takaran. Jangan mengurang-urangi takaran dan timbangan. Fa'auful kaila wal mizan. Dulu umat terdahulu langsung diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena berbuat curang. Jamaah mereka Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk takaran dan timbangan itu sesuatu yang penting. Contohnya takaran dan timbangan itu dalam hal apa? Buah-buahan, gas itu bisa ya, Pak? Dibuat bisa ya. Karena gas itu susah. Orang yang beli gas itu kadang cuman heran, loh gasnya baru 4 hari kok sudah habis, masanya nggak banyak. Saya juga nggak tahu loh. Kan kita nggak bisa meriksa gas. Ada Pak yang bisa meriksa gas itu? Gimana Pak? Jarang yang tahu ya. Oh, itu dari mana itu biasanya Pak? Dari yang ngisi ya? Pengisian gas itu Pak ya? Atau terkadang juga mohon maaf di pom bensin. Saya pernah pas seminar dengan Ustadz Erwadi Tirmizi di Bandung waktu itu, ada salah seorang mantan, dia adalah direktur di sebuah Pertamina. Dia sampaikan, Ustadz, bagaimana hukumnya membuat takaran bensin itu angkanya itu sesuai, tapi air yang keluar itu nggak sesuai ke dalam tangki. Apa bisa? Bisa. Beliau langsung menyebutkan cerita Nabi Syuaib dan kaumnya. Ternyata bisa itu Pak, ditambahi tekanan. Jadi bensinnya itu memang tulisannya di situ 100.000 berapa liter, tapi air yang masuk itu tidak sampai segitu. Kan kita nggak tahu air yang masuk itu, nggak kita periksa Pak ya. Bukan air sih, apa? Minyaknya, pertalitnya atau apanya nggak sesuai. Tapi nggak semua, ada yang itu disetting, ada yang disetting dari mesinnya. Tapi ada juga yang jujur, bukan berarti semuanya seperti itu. Tapi yang jujur ada, yang kadang mempermainkan juga ada. Mungkin terkadang kita kalau ngisi di satu pom bensin, satu dengan pom bensin yang lainnya sama 100.000-nya, tapi beda ininya. Apa namanya itu? Jarumnya beda. Nah, itu terkadang kita juga mendapati. Ini termasuk beberapa perkara yang ini juga termasuk bentuk dalam mengurangi takaran. Nah, ini tidak diperbolehkan. Ini yang besar, yang kecil-kecil banyak Pak. Yang kecil-kecil banyak mengurangi takaran dan timbangan. Ternyata takaran buah itu kan juga ternyata bisa Pak ya. Sepertinya pas 1 kilo, ternyata sampai rumah tidak 1 kilo. Buah-buahan, telur, atau yang lainnya, ini termasuk transaksi yang tidak diperbolehkan. Ya. Gimana Pak? Meteran ke air juga bisa ya? Oh, memborong jalan. Itu bisa ditambah-tambahi juga ya. Bisa ditambahi, bisa dikurangi.
takaran dan timbangan. Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman kepada mereka di akhirat kelak, ya, di akhirat kelak di satu lembah. Ada tempat khusus lembah, di situ tempat orang yang dulu berbuat curang dalam berdagang. Mereka ditempatkan tempat yang khusus, ada tempat spesial di situ orang-orang yang curang dalam berdagang. Sebagaimana orang yang jujur dalam berdagang ditempatkan bersama para nabi, siddiqin dan syuhada, dan juga ada tempat yang khusus nanti di akhirat di neraka jahanam. Di situ tempat orang-orang yang berbuat curang dalam berdagang. Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Celakalah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila mereka menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain mereka mengurangi. Ketika kita beli buah jeruk, dilebihkan Pak, diangetin, jeruknya ditambah, diangetin. Tapi ketika dia membeli dikurangi. Nah, ini termasuk curang dalam berdagang. Imam Al-Qurtubi mengatakan wailun dalam ayat di atas, wailul lil mutaffifin, itu adalah azab yang pedih di akhirat. Dan Ibnu Abbas berkata wailun berarti adalah salah satu lembah di neraka jahanam yang dialiri nanah para penghuni neraka. Jadi nanah penghuni neraka itu nanti keluar, kemudian mengalir di sebuah tempat lembah di situ, dan lembah disitulah tempat disiksanya orang yang curang dalam berdagang. Wailun lil mutaffifin, ini adalah penjelasan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu.